Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada segenap Bapak Ibu guru TAS SMP 1 Arandatam yang saya hormati, dan orang tua siswa, wali siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP 1 Arandatam yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita masih dalam keadaan sehat, dan semoga semuanya keluarga besar SMP 1 Arandatam dalam keadaan sehat walafiat, termasuk anak-anakku yang masih di rumah beserta Bapak Ibu orang tuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Bapak Ibu, khususnya orang tua siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP 1 Arandatam yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi kaitannya dengan kegiatan dari program sekolah, khususnya pada tahun pelajaran 2020-2021, yang mana kita tahu bersama bahwa sudah hampir, sudah 1 tahun ini ya, pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh, yang mana anak belajar di rumah ya, kemudian menggunakan aplikasi WA, ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai video call. Ternyata itu banyak kendala yang kami rasakan, baik pada pihak sekolah maupun anak-anak dan juga mungkin orang tua. Nah, ini tahun pelajaran 2020-2021 juga sudah terlaksana program dari sekolah kita, yang mana diawali dengan PPDB. PPDB itu sudah terlaksana, yang biasanya ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kemarin belum bisa ya, sehingga bagi kelas 7 khususnya itu masih ada banyak hal yang masih belum paham. Nah, mungkin kesempatan ini akan kami sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 1 Arandatam, khususnya tahun pelajaran 2020-2021. Yang jelas kemarin untuk semester 1 kami sudah terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai liku-liku yang kami hadapi ya, karena melanjut dari semester lalu ya, khususnya bulan Maret 2020 sudah dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dari pengalaman itu kami terapkan lagi di semester 1 ya, tetapi masih juga belum optimal, masih banyak mengalami kerepotan bagi kami, khususnya Bapak Ibu guru dan anak-anak dan mungkin orang tua. Nah, untuk itu program yang keseluruhan dari SMP 1 Arandatam tahun ini semester 1 untuk PPDB sudah terlaksana, kemudian untuk tengah semester PTS sekitar bulan September sudah terlaksana. Kami menggunakan juga daring ya, dengan memfasilitasi anak-anak, bagi anak yang belum memenuhi atau peralatannya masih belum lengkap, sekolah memfasilitasi bagi anak yang punya kendala, diantaranya HP-nya nggak punya, atau mungkin sinyalnya nggak ada, atau mungkin yang lain, sekolah memberi fasilitas bagi anak yang berkendala, kesulitan dalam melaksanakan PJJ, diharapkan datang ke sekolah. Karena di sekolah sudah menyiapkan laptop, kemudian komputer, dan wifi juga gratis. Kemudian dilanjut sampai kegiatan PAS, penilaian akhir semester, yang sudah dilaksanakan di bulan Desember. Itu pun kami menggunakan daring ya, sudah disiapkan teman-teman bagi anak-anak, sebagian sudah mengikuti dengan lancar, tetapi untuk kesekian kalinya juga masih ada kendala, yaitu walaupun mungkin dibanding yang lalu partisipasi siswa yang tidak mengikuti itu semakin sedikit. Nah, ini tetap kami tidak diam diri, kerjasama dengan siswa, dengan guru mapel, dengan guru BK, guru wali kelas, bahkan kunjungan ke orang tua. Diharapkan walaupun PJJ, walaupun masa pandemi ini, diharapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tetap harus
kita pantau, kita motivasi sehingga anak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Walaupun dibanding dengan keadaan yang normal sekali, kita masih tetap ada kendala. Namun demikian upaya sekolah sudah dengan secara optimal. Ini alhamdulillah untuk pembagian rapot juga sudah semester 1 yaitu di bulan Desember. Itu pun menggunakan daring ya, melalui wali kelas. Nah, ini sudah melangkah semester 2 yang pelaksananya mulai bulan Januari. Kami punya program Bu semester 2 ini di SMP 1 Ngerang Dadap. Di samping pembelajaran yang seperti biasa baik kelas semester 1 maupun kelas 2, pembelajaran PJJ setiap harinya 2 mapel dan masing-masing mapel itu 2 jam. Kemudian selama 1 minggu, artinya 6 hari, itu ada 12 mapel termasuk BK, sehingga setiap hari ada 2 mata pelajaran yang mana masing-masing satu pelajaran durasinya 2 jam, sehingga 1 hari anak belajar beserta Bapak Ibu guru melalui daring itu selama 4 jam. Nah, ini diharapkan anak-anak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Orang tua harapannya bisa mendampingi sehingga apa yang dirasakan anak dibantu oleh orang tua. Mungkin bagi orang tua yang masih mengalami kesulitan maupun siswa diharapkan juga hadir ke sekolahan, bisa menemui Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk konsultasi, tentunya dengan memperhatikan mematuhi protokol kesehatan. Kami menyiapkan kesempatan bagi Bapak Ibu, orang tua atau mungkin siswa yang masih dalam pembelajaran daring pada mapel-mapel tertentu mengalami kesulitan. Kami harapkan orang tua bisa mendorong anaknya untuk hadir ke sekolah untuk konsultasi atau mungkin minta penjelasan. Tentunya kami nanti menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan, terutama guru mapel tertentu sudah kami siapkan. Harap nanti layani anak-anak yang hadir ke sekolah yang butuh penjelasan khusus untuk mapel-mapel tertentu. Demikian pula untuk selanjutnya, karena pembelajaran sudah berlangsung bulan Januari, bulan Februari, bahkan ini Maret, maka untuk mengetahui sejauh mana penyampaian materi dari Bapak Ibu kepada anak-anak, maka setiap guru pun sudah melaksanakan penilaian harian. Bahkan ada yang sudah 2 kali penilaian harian. Lah, untuk pelaksanaan penilaian harian, ini pun ada beberapa anak dari evaluasi kami mendapatkan ada beberapa anak yang tetap masih mengalami kendala tentang penyelesaian tugasnya melalui PJJ. Untuk itu kami juga tidak bosan-bosan selalu koordinasi dengan wali kelas, guru mapel, bahkan BK ya, untuk jalin sinergitas kerjasama dengan orang tua untuk bisa ikut memantau, memperhatikan keberadaan anak di rumah dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik ada melalui WA, kita kontak anaknya untuk hadir ke sini, kemudian permasalahannya apa. Dan itu pun kalau masih ada kesulitan lagi kami kunjungi. Tidak segan-segan kami utusan dengan Bapak Ibu guru, wali kelas, didampingi guru BK, bahkan mungkin guru BK kami sudah punya 2, untuk bisa cari tahu anak-anak yang bermasalah dikunjungi. Yang jelas biar ngerti persis apa permasalahan yang dihadapi. Mungkin kalau bisa tahu persis kemudian tahu apa alasannya, juga minta dukungan dari orang tua untuk bisa mendukungnya. Termasuk ada yang sudah punya HP tetapi tidak mengerjakan. Sementara orang tua ngertinya itu sudah belajar. Ternyata dari sekolah Bapak Ibu guru mencatat ada beberapa anak yang tidak ikut sama sekali walaupun punya HP. Lah ini kemarin juga kami sudah utusan ke rumah, ternyata ada perkembangan anak tersebut. Ada beberapa yang sudah mulai sadar, orang tua juga bersiap untuk menghantarkan. Kami beri waktu untuk sekian hari ke depan ya, bahkan seminggu untuk melengkapi tugas-tugas yang perlu diselesaikan, termasuk PH1, PH2 atau mungkin tugas lain, dan bahkan yang belum ikut PTS. Kebetulan untuk semester 2 ini PTS sudah dilaksanakan, yaitu kemarin di tanggal 1 Maret sampai tanggal 6 Maret.
dengan jadwal 1 hari 2 mapel, kemudian sampai hari Sabtu itu, kemudian selesai sudah, kemudian kami evaluasi kepada teman-teman Bapak Ibu guru mapel, kemudian hasilnya masih ada yang beberapa tidak ikut. Lah ini untuk selanjutnya kami mencari solusi ya dengan cara tadi, cari informasi kenapa anak ini belum bisa menyelesaikan atau mengikuti PH maupun PTS. Lah itu tadi jalan keluarnya atau upaya kami dengan teman-teman tadi, cari informasi bagaimana permasalahannya. Kalaupun itu tidak ada HP atau mengkuota, itu sudah disampaikan oleh wali kelas maupun guru mapel, itu sudah disampaikan pemberitahuan bahwa bagi anak yang tidak bisa mengikuti karena ada kendala sesuatu, harap datang ke sekolah. Lah, ada beberapa yang sudah memenuhi, tetapi masih ada pula yang tidak. Akhirnya itu kami terjun ke rumah-rumah dengan maksud biar ya satu silaturahmi dengan orang tua, karena walaupun bagaimana tetap itu juga bagian dari warga dari sekolah kami, karena mereka menyekolahkan putranya di sekolah kami, otomatis itu juga bagian dari warga kami. Maka tidak ada salahnya kami juga harus kenal keadaan kondisi dari orang tua anak-anak, kenapa permasalahannya, kemudian kami cari solusinya, akhirnya nanti mungkin ditemukan ya jalan keluarnya. Lainnya alhamdulillah tahap demi tahap yang upaya kami laksanakan untuk melayani anak-anak kami itu, walaupun berbagai liku-liku sudah kami laksanakan upaya, alhamdulillah ada peningkatan. Nah, ini mudah-mudahan bagi Bapak Ibu, orang tua, murid yang hari ini menyaksikan informasi kami, mohon dengan sangat keberhasilan pendidikan di sekolah itu tidak sepenuhnya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab bersama antara orang tua, kemudian sekolah, ya, kemudian anak, kemudian juga warga masyarakat sekitar, bahkan tokoh masyarakat. Untuk itu kami juga pernah konsultasi kepada Bapak Lurah masing-masing, ya, terutama juga yang terdekat Pak Istadi, bahkan tolong Pak, apakah di desa ada akses wifi yang gratis? Ternyata dari desa-desa sudah menyiapkan area wifi gratis, ya. Jadi kalau ada alasan anak-anak tidak punya kuota internet, itu sudah tidak patut lagi. Maka silakan untuk di tempat-tempat area setiap desa, terutama di wilayah balai desa, bahkan ada beberapa desa yang sudah menyiapkan atau menyediakan area wifi itu lebih dari 1 titik. Nah, ini diharapkan, mohon dengan sangat Bapak Ibu putranya diperhatikan ya sejauh mana untuk bisa mengikuti pembelajaran. Lebih-lebih ini untuk kelas 9 Bapak Ibu, anak-anakku kelas 9, sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian sekolah. Dijadwalkan 19 sampai 30 April. Jadwal kayaknya sudah disampaikan, tinggal nanti persiapan ya, lah apa saja yang disiapkan. Nah, ini mohon orang tua juga harapnya tahu. Sebelum nanti pelaksanaan ujian sekolah, kami juga nanti rencananya akan mengundang Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa untuk memberi penjelasan lebih jelas lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah mungkin kami akan rencanakan mungkin minggu ini. Kemudian juga anak-anak kami akan kumpulkan di sekolah dengan tentunya dijadwal sesuai dengan ketentuan dan mematuhi protokol kesehatan agar tetap kita sehat, selamat, dan tidak ada masalah. Tetapi maksud kami akan menyampaikan informasi juga diharapkan bisa dipahami oleh orang tua semuanya, khususnya kelas 9 dan siswa-siswi kelas 9, harapannya bisa paham dan nantinya akan mengikuti ujian sekolah semuanya tanpa tidak ada kesulitan dan tidak ada halangan apa-apa. Nah, ini untuk itu rencana untuk kelas 9 sekali lagi akan ada ujian sekolah. Ujian sekolah ada yang tulis dan ada yang praktek. Mohon dengan sangat sekali lagi tanggal 19 sampai 30 April itu nanti ujian sekolah, ya, ujian tulis. Lah nanti rencananya sebelum itu berarti tinggal tanggal 5 sampai 8 April ada ujian praktek. Itulah praktek pun nanti akan kami atur sebagaimana mestinya aturan yang diberlakukan selama COVID-19 ini sehingga tetap aman. Nah, untuk itu melalui informasi ini
harapannya orang tua sudah mulai paham dan anak sudah menyiapkan diri. Dukungan dari orang tua dimohon untuk bisa digiatkan lagi, sehingga bagi anak kelas 9 yang sebentar lagi akan selesai menuntut ilmu di SMP 1 Keradap, ya, tinggal mungkin April sudah selesai, ya, Mei Juni sudah free itu, ya. Makanya mohon dengan sangat kepada semua Bapak Ibu orang tua, wali siswa untuk memperhatikan sebaik mungkin agar anaknya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, aktivitas yang di SMP ini, khususnya ini tinggal ujian sekolah, ya, ujian sekolah. Kemarin sudah PTS, nah ini masih kami opiak-opiak lagi bagi anak yang belum memenuhi kewajibannya, tolong dengan sangat Bapak Ibu dukungannya, ya, anak-anakku yang kelas 9, bagi yang merasa belum menyelesaikan tugas-tugasnya dan penilaian yang lain, mohon dengan sangat untuk bisa dilengkapi. Kami sudah banyak bersabar memberi kelonggaran 1 hari setelah PTS, kemudian 1 minggu, bahkan ini sudah 2 mingguan, masih ada yang belum. Monggo tolong bagi anak-anak yang belum memenuhi untuk bisa diselesaikan, sehingga nanti kalian bisa lulus dengan punya nilai tentunya, ya, karena ada lulus, ada rapot, ada ijazah, tentunya harus ada nilai. Penilaiannya itu diperoleh dari kegiatan itu, okay? Kemudian selanjutnya untuk bagi anak-anak yang kemarin dari kegiatan pembelajaran, kami juga selama 1 semester dan semester kemarin, berarti 1 tahun, hampir 1 tahun, pelayanan kami terhadap anak, khususnya untuk pengembangan bakat dan minat, kami juga secara intens kami juga melayani, ya, karena kebetulan setiap tahun juga ada program dari Pemda, Dinas Pendidikan, yang mengadakan perlombaan. Kemarin untuk semester 1 itu ada OSN yang sekarang namanya adalah KSN, Kompetensi Sains Nasional, tetapi tingkat kabupaten itu kemarin secara daring. Kebetulan kami mengirimkan dan mapelnya adalah IPA, IPS, dan matematika. Alhamdulillah untuk anak kami, anak kita untuk SMP 1 Keradap, untuk seleksi KSN tingkat kabupaten mapel matematika itu peringkat 1, sedangkan IPS peringkat 5, ya, alhamdulillah lah. Untuk yang IPA belum. Nah, ini suatu prestasi yang patut kita banggakan, karena tidak nyangka, ya, sekolah kita bisa berprestasi. Ternyata dengan gigihnya Bapak Ibu untuk melatih dan mendampingi secara intens, ternyata anak kita ada yang mampu untuk bisa berprestasi tingkat kabupaten, dan itu kelasnya KSN. Kalau tahun lalu namanya OSN. Kalau tahun lalu itu juga kami sudah bisa mengantarkan anak kita, yaitu dalam OSN mapel matematika juga juara 1. Nah, ini bukti bahwa putra-putra panjenengan, ya, anak-anak kita SMP 1 Keradap ternyata tidak kalah dengan sekolah lain. Selama ada kemauan, kemudian ada komitmen bersama dan ada pendampingan yang intens, ternyata kami bisa menghantarkan anak-anak dari SMP 1 Keradap berprestasi. Demikian pula kami juga masih melayani dan membimbing anak-anak dalam segi kepramukaan. Kemarin juga untuk ada anak kita yang bisa meraih Pramuka Garuda Penggalang. Itu artinya apa, ya, untuk pengetahuan kepramukaan yang sudah tingkatnya sudah tinggi. Lah, kami mengirimkan 6, dan itu yang lulus, yang memenuhi adalah 5. Itu pun suatu prestasi dalam kepramukaan. Kemudian Popda dalam bidang event atletik, lempar lembing dan karate. Ternyata untuk tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah berprestasi dalam Popda. Tahun ini alhamdulillah beberapa anak kita bisa meraih prestasi, walaupun mungkin belum optimal, tetapi itu suatu keberhasilan yang cukup bagus bagi perkembangan di SMP 1 Keradap. Yaitu kemarin secara mendadak, karena untuk ketemu anak kan angel, ya, maka kami koordinasi dengan teman-teman, khususnya guru BK maupun guru olahraga yang punya
data anak-anak yang berbakat, berpotensi dalam segi olahraga tak maupun pengetahuan ya, itu ternyata sudah didapatkan data. Kemudian dari data itu kami bimbing beberapa hari, beberapa minggu, dan akhirnya ikut lomba. Lah itu untuk Popda kami baru berhasil karate itu peringkat 3, untuk lempar lembing putri juara peringkat 1, dan putri lagi peringkat 3, dan putra itu peringkat 3. Sedangkan lari kemarin belum berhasil. Nah, ini suatu prestasi yang patut kita syukuri dan terima kasih atas dukungannya. Semoga kami atau kita tidak puas sampai di sini saja, tetapi masih kita punya komitmen bersama untuk bisa mengantarkan anak-anak kita ke depan lebih baik lagi dari tahun ini. Ya, untuk itu nanti kelas 7, kelas 8 masih tetap belajar, materinya perlu diselesaikan. Nanti untuk kelas 7, kelas 8 ada penilaian untuk kenaikan kelas yang namanya adalah PAT, penilaian akhir tahun. Itu nanti sekitar bulan Juni. Ya, untuk itu bagi anak-anakku kelas 7, kelas 8 tetap belajar dan belajar. Bapak Ibu orang tua tetap mendampingi, tolong dengan sangat kami dibantu untuk bisa menyelenggarakan pendidikan walaupun dengan daring, harapannya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Tentunya untuk kegiatan ini juga perlu bantuan dari orang tua, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat sekitar, dan kami tentunya sudah seoptimal mungkin ya dengan berbagai cara membekali Bapak Ibu guru dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi yaitu IT ya, berbagai cara yang sudah dilaksanakan, diantaranya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk ikut pelatihan-pelatihan ya, kemudian untuk bisa workshop, kemudian akhirnya belajar bersama dengan guru sejawat yang sudah mempunyai pengetahuan lebih kompeten, lebih dalam IT. Kemudian mereka sudah mengimplementasikan, sudah menerapkan pembelajaran yang sekiranya untuk diperlukan dalam pembelajaran daring ini yang kayak apa. Ada yang menggunakan tadinya mungkin WA sudah menjadi Google Form, Google Classroom, dan bahkan ada yang video call dan sebagainya. Bahkan sudah mencapai ada yang membuat video pembelajaran yang diharapkan semuanya itu bisa mempermudah anak dalam pemahaman pembelajaran daring dan sekaligus menarik semangat para siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar secara daring sehingga apa yang tugas dan kewajibannya bisa diselesaikan. Begitu ya. Jadi itulah informasi yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kami beserta teman-teman Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan tugasnya sebagai melayani anak melalui pembelajaran ya. Itu pun diharapkan nanti anak-anak tidak hanya mempunyai mendapatkan ilmu pengetahuan saja, keterampilan juga harapannya sudah bisa. Kemarin juga ada anak-anak yang dari tugas guru mapel ada yang menggunakan praktek ya, produk, itu tugasnya sudah dikirim ke sekolah. Demikian pula sikap yang diharapkan juga bisa tercapai melalui dengan disiplin anak mengumpulkan tugas mengikuti pembelajaran, itu pun termasuk penilaian sikap. Kemudian tanggung jawab apa yang dikerjakan atau diselesaikan harus diselesaikan, monggo itu pun kami pembelajaran daring, walaupun daring dan berbagai liku-liku kami upayakan tetap pembelajaran bisa berjalan dan lancar dan mencakup aspek 3 aspek itu. Sikap ya bisa, anak-anak bisa tercapai, kemudian untuk pengetahuan itu ya, kemudian yang keterampilan juga harapannya semuanya seimbang. Semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi bisa memperjelas keterangan pemahaman dari semuanya kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP 1 Orang Dadap kaitannya dengan melayani putra-putri dari panjenengan yaitu kelas 7, kelas 8, kelas 9 selama 1 tahun pelajaran ini. Semoga nanti bisa segera terlaksana KPM secara tatap muka sesuai dengan rencana pemerintah, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa tetap sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya seperti sedia kala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat, bisa membawa manfaat bagi kita semua, khususnya kelancaran pelaksanaan pendidikan di SMP 1 Orang Dadap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.